Duduk, Salman. Ya Pak. Eh, Kamu tahu kenapa Pak Guru meminta kamu ke kantor? Tahu Pak. Tahu. Kenapa? Karena membuat kesalahan. Kesalahan. Apa kesalahan kamu? Mengganggu teman-teman pada saat pembelajaran. Ya, mengganggu teman-teman pada saat pelajaran. Kira-kira kalau mengganggu teman-teman pada saat pelajaran merugikan teman-teman kamu tidak? Iya Pak. Ya. Kenapa merugikan? Karena teman-teman terganggu dan tidak konsentrasi dalam belajar. Terganggu dan tidak konsentrasi dalam belajar. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas? Iya Pak. Apa kira-kira? Tidak boleh mengganggu dan ribut pada saat pembelajaran. Iya, betul. Nah, dari tadi keyakinan kelas itu, kira-kira apa yang bisa Salman lakukan untuk dapat melaksanakan keyakinan yang telah kita sepakati? Tidak mengganggu teman-teman pada saat pelajaran dan mendengarkan pelajaran yang disampaikan Pak Guru. Ya, bagus. Ya, semoga kejadian tersebut tidak terulang lagi ya. Iya Pak. Oke, tetap semangat, belajar yang giat. Ya, sudah, silakan kembali ke kelas kamu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Al-Farisi. Saya tadi di kelas mengganggu teman-teman pada saat pembelajaran. Saya dipanggil oleh Pak Guru dan ingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Saya berjanji tidak akan mengulang lagi dan akan belajar sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 02 Pucang yang alhamdulillah hari ini berkenan hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini jam 10.30 hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 dalam rangka diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 10 yang hari ini insya Allah akan saya presentasikan terkait dengan tugas calon guru penggerak. Sholawat serta salam mari kita serahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Akhirul Zaman Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya dari beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih yang pertama kami ucapkan kegiatan hari ini. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10 saya sendiri. Untuk hari ini materi yang mencoba saya sampaikan terkait dengan budaya positif adalah elaborasi pemahaman. Ini adalah tugas dari modul 1.4 yang kemarin baru saya selesaikan dan hari ini coba saya paparkan kepada rekan-rekan guru di SDN 02 Pucang. Nah, tujuan dari diseminasi hari ini yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah memenuhi tugas program guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.4 terkait dengan materi budaya positif. Kemudian tujuan yang kedua
mensosialisasikan atau menyampaikan materi budaya positif di SD Negeri 02 Kebun Robusan. Nah, di sini ada pertanyaan. Ini terkait dengan kurikulum merdeka. Ya, karena setiap kegiatan yang ada di kurikulum merdeka itu dalam pembelajaran diusahakan sekarang ada pertanyaan pematik. Apa sih pertanyaan pematik itu apa nih? Pancingan untuk memancing. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang saya buat. Menurut jenengan kira-kira setuju nggak di dalam pertanyaan yang saya buat ini? Yang pertama terkait pertanyaan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jenengan setuju atau enggak? Setuju atau tidak? Mungkin saya kasih kamu nih, jadi kan setuju betul? Ya, kurang setuju rasa. Kurang setuju, oke. Mungkin yang lain? Kalau saya setuju Pak, hukumannya itu tapi hal yang positif, bukan seperti kekerasan. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Monggo begitu setuju betul. Pertanyaan nomor 2. Setuju Pak. Setuju. Iya. Oke. Kemudian nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau betul? Setuju. Setuju ya? Oke. Tadi nomor 1 ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian nomor 2 juga sama. Ini yang ketiga hampir semuanya setuju. Nah, ini terkait dengan budaya positif. Nah, pada saat pembelajaran baik di kelas ataupun mungkin dengan pada saat kegiatan KKG ataupun bintek dan lain sebagainya, narasumber sekarang pasti menggunakan kata-kata atau pertanyaan pematik, ya pasti seperti itu. Ini sama. Nah, kegiatan ini terkait dengan materi budaya positif ada beberapa konsep yang perlu saya sampaikan. Dalam budaya positif ada 8 konsep yang nanti bisa kita pelajari. Yang pertama terkait dengan perubahan paradigma positif. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, kemudian tulisannya ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya yakin karena dengan guru-guru muda lebih pintar, lebih paham terkait dengan hal-hal seperti ini. Nah, kita masuk yang pertama terkait dengan paradigma pembelajaran ini. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi materi yang pertama dari konsep budaya positif, perubahan paradigma positif. Ya, nah, terkait dengan kurikulum merdeka, karena kita hafal sudah 2 tahun kita melaksanakan kurikulum merdeka kelas 1 4, kemudian 2 5. Insya Allah tahun ini 3 dan 6. Nah, hal itu dengan bola balik
dalam kegiatan pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasar pada tahap perkembangan sesuai dengan psikologi anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya bagaimana? Di pembelajaran kurikulum Merdeka ini, guru kalau kita membaca filosofi Ki Hajar Dewantara, guru hanya sebagai penuntun. Jadi kita bisa membebaskan anak mau berkreasi bagaimana. Kita hanya mengarahkan. Sekarang tidak ada semacam guru mengajarkan ke murid harus manut kalau guru ini, tidak. Tapi kita harus membebaskan anak tersebut untuk melakukan atau mengkreasikan apa yang mereka pikirkan. Kita lanjutkan. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini kemudian merambah ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini sudah benar tulisannya. Nah, beberapa orang, ini termasuk yang namanya Dr. William Glasser ini, memberikan pandangan terkait miskonsepsi tentang teori kontrol yang diterapkan di kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, menurut Dr. William Glasser ada 4 miskonsepsi yang harus dibenahi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi sekarang guru itu tidak boleh mengarahkan murid, hanya menuntun. Makanya tak kasih gambar wongnya digantung. Ini dikatakan tangan itu adalah guru, yang digantung adalah anak. Jadi dikondisikan oleh gurunya, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Ini gambarnya seorang guru dengan seorang murid, ya, memberikan penguatan. Guru ini ngarang ngenai masukan benar, itu guru. Sekarang tidak seperti itu. Jadi diarahkan, bahkan bisa memperoleh pendapat dari guru yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang sering terjadi pada kita. Ya, jujur, walaupun saya juga sedang mempelajari materi ini, tapi terkadang juga masih melakukan hal seperti ini, membuat orang merasa bersalah. Wah, itu yang salah, saya benar aku. Nah, ini seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dianggap bahwa kita itu orang dewasa. Kemudian apa yang kita kerjakan, apa yang dilakukan kepada anak ini dianggap suatu paksaan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada perbedaan, ya.
merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi kalau dulu kebanyakan menggunakan yang paradigma stimulus, ngapiki, jadi ngandani, tapi bujai manut medok. Sekarang tidak, kita hanya menuntut, kemudian anak yang berusaha untuk berpikir. Karakter ini yang sering terjadi pada kita. Nah, jujur, walaupun saya juga sudah mempelajari materi ini, tapi terkadang juga masih melakukan hal seperti ini, membuat orang merasa bersalah. Wah, itu yang salah, saya benar aku. Nah, ini seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dianggap bahwa kita itu orang dewasa. Orang dewasa, kemudian apa yang kita kerjakan, apa yang dilakukan kepada anak ini dianggap suatu paksaan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada perbedaan. Ya. Merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi kalau dulu kebanyakan menggunakan yang paradigma stimulus, ngapiki, jadi ngandani, tapi bujai manut medok. Sekarang tidak, kita hanya menuntut, kemudian anak yang berusaha untuk berpikir. Nah, di sini ada perbedaan. Yang pertama terkait dengan stimulus respon dan teori kontrol. Ini jangan sangat bersani. Ini ada perbedaan. Yang stimulus respon ada realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap satu kelas itu anak kebutuhannya pada kabeh. Padahal anak itu berbeda-beda. Seperti kita di sini, pemikiran kita juga beda. Nah, makanya di teori kontrol, kalau yang stimulus respon itu menggunakan realitas, ini juga sama gitu. Realitas dan realitas. Sama realitas. Jadi kalau yang stimulus respon ini menggunakan realitas kita sama, ya, dianggap podo kabeh. Kalau teori kontrol berbeda. Jadi kita lebih sadar bahwa anak ini tuh kebutuhannya beda-beda. Makanya jenengan kalau misalkan ada anak yang berangkat siang, kawanan, itu jangan terus kok sedang kawan apa? Enggak. Kita sekarang tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian semua orang melihat yang sama. Tadi yang saya sampaikan, jadi dianggap podo kabeh. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda atau pemikiran yang berbeda. Dilanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini terkait dengan paradigma stimulus respon. Nah, di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua pelaku atau perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap manusia itu dalam kehidupannya pasti memiliki tujuan, walaupun kadang kita tidak tahu, tidak merasakan. Dan yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, ini terkait dengan stimulus respon. Kemudian di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi maksudnya seperti itu. Kenapa? Kalau diterapkan di anak,
dulu banyak guru yang anak itu harus manut, ya, manut dengan guru. Sekarang di kurikulum Merdeka terkait dengan teori kontrol, anak itu bisa mengubah dirinya sendiri. Makanya tadi dari awal saya sampaikan, guru itu hanya sebagai menuntun, mengarahkan. Yang mengontrol adalah diri sendiri atau siswanya. Nah, di stimulus respon berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita juga bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol kebalikannya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sekarang banyak misalkan jenengan mendidik anak, kemudian anak tidak mau, mereka pasti protes. Kok kaya iki Pak, kok kaya iki Bu? Nah, karena kita tidak bisa mengontrol mereka. Di kurikulum Merdeka tidak boleh diterapkan seperti itu. Jadi dibebaskan anak tersebut, asal kita tetap pengarahkan. Kalau dulu kan kita harus pokoknya bocah mungkin manut karo gurune. Kemudian yang berikutnya adalah pemaksaan, ada pada saat bukan gagal. Jadi jenengan misalkan nerangke bocah orang manut dipaksa, kowe ora gelem mongko tak hukum. Ya. Itu teori zaman dulu menggunakan stimulus respon. Nah, sekarang tidak. Kita menggunakan kolaborasi konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, mungkin dengan cara pendekatan, ya, nanti bisa lanjut. Nah, di stimulus respon yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Ya, di teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Ya, konsep inti berikutnya terkait dengan budaya positif adalah disiplin positif. Di sini disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Ya, ini dengan bisa baca sendiri. Ya. Nah, artinya belajar. Mana kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita akan dulu menghubungkan kata disiplin ini dengan metode yang mana, ya. Nah, ini sering terjadi kalau anak salah, anak terlambat berangkat, kita hubungkan dengan disiplin. Disiplin dihubungkan dengan hukuman, ya, karena itu menjadikan mereka tidak nyaman. Ya. Nah, di sini disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah atau penghargaan. Makanya saya sekarang juga jangan memberikan stimulus kepada anak terkait dengan misalkan saya membuat pertanyaan kemudian dikasih hadiah, dan itu ternyata malah kesalahan, membuat anak yang lain berpikir iri, berpikir gurunya membeda-bedakan. Ya. Jadi kita sekarang terlalu banyak harus berpikir sangat tepat, memberi penghargaan salah, ya, memberi hukuman salah, ya. Tapi kita juga harus berpikir bahwa menuntun itu prosesnya bermacam-macam. Ya. Nah, di sini kesimpulan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu
pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini kesimpulan dari budaya disiplin positif. Nah, kita lanjutkan dari konsep berikutnya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nih, kalau dulu tidak ada. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Maksudnya bagaimana? Kebetulan kalau di SD kita semuanya Muslim, jadi di sini tidak usah dikatakan lepas dari suku bangsa, agama dan bahasa dan sebagainya. Ya, kebetulan kita sama. Tapi mungkin ada beberapa sekolah yang suku bangsanya berbeda, agamanya berbeda, bahasanya berbeda. Kemudian dari situ mengambil nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan. Nah, nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tetapi semua memiliki tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan? Nanti bisa dibahas di slide berikutnya. Nah, ini ada 5 pemahaman terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Tapi di sini saya membuat contoh menjadi 3. Nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan sebuah institusi ada 5. Kalau yang kita pahami, karena ini sudah diterapkan, yaitu yang angka pertama ini, profil pelajar Pancasila. Padahal ada 5. Profil pelajar Pancasila, kemudian Ibu Primary Years Program, kemudian The 7 Essential Virtues, kemudian 9 pilar karakter, dan yang terakhir adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang saya tuliskan hanya 3. Mungkin nanti setelah ini dengan bisa browsing terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang bisa diterapkan di sekolah kita. Walaupun di kurikulum kita acuannya adalah profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila ini sudah jelas, dengan pasti apa? Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus apa Mas? Mandiri. Kalau lain bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini di sini ada 2. Orang atau ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan oleh sebuah institusi atau sebuah kelompok. Oke. Nah, yang digunakan pada kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya sama, ya, cuma kata-katanya yang beda-beda. Tujuannya adalah untuk mencapai kebaikan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Di konsep berikutnya, manusia adalah seorang makhluk sosial, mempunyai kebutuhan dasar. Makanya di sini saya tuliskan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhannya apa? Adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis. Kemudian bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi manusia itu hidup untuk mempertahankan kehidupannya dan kesehatannya. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Wong urip kuwi yo butuh urip karo sehat. Nah, orang sehat dia kehidupannya kangelan.
Ya. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ada 5 yang harus kita perhatikan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah penguasaan, menguasai batin kita sendiri. Ya, makanya tadi di teori kontrol kita bisa mengkondisikan orang lain atau orang lain bisa mengkondisikan kita. Nah, ini termasuk dari penguasaan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua perahan hidup. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, seperti jenengan dengan suami, jenengan dengan keluarga. Kemudian kita juga butuh kesenangan. Dasar manusia hidup itu butuh kesenangan, dan yang terakhir butuh kebebasan. Nah, jadi menurut Dr. William Glasser ini ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini memunculkan yang namanya motivasi perilaku manusia. Ada 3 kelompok motivasi perilaku manusia. Yang pertama, biasanya manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku berdoa hukuman orang manut baik. Aku bernyaman terus mengikuti alurnya saja. Ini termasuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kata Tuhan sampaikan, nama juga sekarang misalnya ngasih motivasi ke anak, sekarang tidak memberikan imbalan atau penghargaan. Ini karena dari teori yang saya pelajari. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia yang biasanya diterapkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari konsep ini berikutnya adalah konsep disiplin. Nah, biasanya dalam penerapannya kedisiplinan kita awali dengan identitas yang gagal dulu, yang tidak sesuai dengan kurikulum merdeka. Ini adalah saya bagi menjadi 2, ada hukuman dan penghargaan. Hukuman ini biasanya dirasakan oleh anak yang kita beri hukuman. Kebetulan kita berhubungan dengan anak gitu, dengan peserta didik, jadi kadang makanya tidak hanya saya, jenengan mungkin juga pernah merasakan atau masih terngiang-ngiang waktu SD saya dihukum oleh guru A, saya disabut. Ini masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Nah, ini menjadikan hukuman itu tidak diperbolehkan itu. Nah, karena apa? Menyakitkan. Anak tidak nyaman, murid takut, kemudian merasa dipaksakan. Nah, kemudian murid biasanya menyembunyikan kesalahan karena hukuman apa? Nanti anak tersebut tahu, oh aku naik salah ini mesti tolong hukuman. Akhirnya disembunyikan, aku belo Jakarta, belo di guruku, ya. Kemudian yang terakhir mulai menjadi rendah diri. Setelah mendapatkan hukuman, biasanya kadang anak itu minder, ketemu karo koncone isi. Misalkan mau nyapu, koncone teko, hukuman, nah ini menjadikan anak tersebut menjadi minder. Di konsep disiplin terkait dengan penghargaan ini juga ada poin-poinnya. Yang pertama, tidak efektif.
kemudian merusak hubungan, sifat iri seperti tadi yang saya sampaikan. Misalkan si A dapat penghargaan, yang lain, wah, enak kali kau aku orang GI, ya, ini bisa seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas dengan mendapatkan penghargaan, ya, nek sing seneng berusaha, misalnya dikasih pertanyaan menjawab dengan apa? Dengan harapan mendapatkan imbalan. Kemudian poin berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Sing cari duit jumlahnya bocah 10. Sing ranking 10 kok sing oleh hukuman atau ranking 1 dapat hadiah. Nah, ini gitu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ya. Nah, dari situ ini konsep yang identitas gagal. Nah, di sini yang dianggap identitas sukses menggunakan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dengan penguatan jangka pendek, jadi secara bertahap. Nah, kemudian yang kedua, setelah penguatan jangka pendek perlu melakukan monitoring ini. Terus untuk ngatur mana ini? Tulisannya monitoring. Ya, monitoring berkelanjutan. Setelah itu dilakukan stimulus, ya, penguatan. Nah, di sini kemudian murid dapat menghormati peraturan. Dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Ini itu maksudnya kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi dengan cara konsekuensi, dengan penguatan konsekuensi yang dimaksudkan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan anak ini orang yang nek duwe salah. Ya. Nah, kalau orang di pikiran aku mau disalahkan guru. Nah, seperti itu. Nah. Kemudian di konsep disiplin restitusi yang dianggap identitas sukses, yang pertama, murid akan menjadi bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Karena perjalanannya secara bertahap, mereka bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang berikutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain, bisa saling menghormati dengan teman-temannya. Kemudian teori kontrol pada dirinya, atau teori kontrol dirinya adalah pemegang kontrol. Maksudnya yang bersangkutan bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak hanya dibimbing oleh orang lain. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini nanti bisa kita coba terkait restitusi. Jangan juga bisa pelajari gak browsing banyak sekali arahnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini masih konsep disiplin. Konsep disiplin ini menggunakan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikuatkan oleh teori Gosen. Kalau tadi William Glasser, nah ini Gosen. Itu Gojek. Nah, ciri-ciri dari kegiatan restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi kalau anak melakukan kesalahan,
tapi tidak dihukum. Biarkan mereka tahu kesalahannya, kemudian biarkan mereka berusaha untuk melakukan perubahan, kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan, ini termasuk ciri dari restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti ada contohnya tentang restitusi. Ciri berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini konsep pendekatan restitusi. Nah, ada contoh kasus. Ini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut, misalkan ini contoh ya, ada kasus. Nah ini saya juga dulu seperti itu, siswa yang tidak mengerjakan PR, ya, keluar dari kelas dihukum hormat bendera selama 10 menit, ya. Kemudian ada siswa yang salah, gurunya marah, disengaja harus berusaha kontrol. Nah kalau kita menggunakan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Ini contoh dari perbedaan analisis kasus apabila siswa tidak mengerjakan PR. Nah, kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan, manut konsekuensi. Di restitusi, apabila ada kasus siswa tidak mengerjakan PR, guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya. Sudah pernah mempelajari keyakinan kelas tidak? Belum. Ya, nanti positif guys. Nah, di sini di restitusi guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian di restitusi juga guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ini perbedaan pada sebuah kasus. Contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Nah, dalam kegiatan posisi kontrol restitusi, kalau tadi restitusi, posisi kontrolnya ada 5 posisi kontrol yang biasanya diterapkan oleh seorang guru. Ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol restitusi ini, kita bisa menggunakan yang paling baik. Kira-kira saat ini kita menggunakan apa? Nah, misalkan kok menggunakan penghukum, ya berarti kita nanti harus berubah, kira-kira cari yang sekiranya bisa dianggap paling baik. Nah, penghukum saya itu suara kanggo. Nah, ini bisa digunakan semua, tapi dicari yang terbaik. Nah, dari tadi posisi kontrol restitusi, kemudian bisa kita terapkan pada kasus
siswa terlambat datang ke sekolah. Tadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, pemantau, aman, membuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Konsep di penghukum, ya, biasanya seorang guru apabila ada siswa yang terlambat datang ke sekolah masih ngomong, kenapa terlambat? Patuhi aturan sekolah, sana berdiri di tiap bendera, misalkan, ya. Atau sana WC dibersihkan. Ini termasuk penerapan posisi kontrol resolusi terkait dengan penghukum. Nah, di penerapan posisi kontrol pemantau, ini contohnya, apabila seorang guru ketemu dengan anak yang terlambat datang ke sekolah, kamu sudah melanggar, nah, tanyakan. Nah, itu dimaksud pemantau nih, kamu sudah melanggar. Kira-kira apa peraturan dan konsekuensinya? Kamu tahu nggak? Ditanyakan seperti itu. Nah, kemudian posisi kontrol yang berikutnya terkait dengan teman. Ini yang mungkin sering dilakukan ini. Oke, contoh tak tuliskan ini. Jadi yang tertib ya. Ya, keselirumannya ini karena apa? Harusnya bulan tuh, ya, bau, tambahannya karena umur. Ya. Nah, ini biasanya sering kita lakukan, ketemu karo muridnya salah terlambat datang ke sekolah, dilus-lus. Jadi yang penting ya, buat Pak Guru bangga. Tidak apa-apa, hari ini kamu salah. Ya. Ini yang dianggap dengan posisi kontrol sebagai teman. Nah, kemudian sebagai rasa bersalah, atau membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, ya, dengan suara menekan. Pak Guru kecewa dengan kamu. Ini contohnya seperti itu. Ini membuat anak merasa bersalah. Nah, kemudian yang terakhir, posisi kontrol institusi sebagai manajer. Dengan pertanyaan biasanya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kalau bisa jawab, iya tahu. Apa kira-kira? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Nah, anak akhirnya mau berpikir. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, jenengan bisa menerapkan yang paling baik. Ya, intinya di situ. Kita harus cari yang paling baik. Nah, sebagai penghukum sekarang sudah tidak real. Ya. Nah, yang sering digunakan biasanya kita sebagai teman. Ya. Ini ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang tadi saya tanyakan terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu di setiap kelas kan ada peraturan kelas, ya kan? Siswa tidak boleh makan di kelas, tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, itu peraturan, ya. Kok sekarang keyakinan kelas, ya. Nah, di sini saya umpamakan ada 2 contoh. Nah, jangan motor, ambil helm apa buat? Pakai helm ya. Kenapa pakai helm? Ya? Untuk keselamatan atau bisa juga karena mematuhi aturan, ya kan? Karena itu masuk aturan, makanya
di sini saya tuliskan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor. Karena dalam motor kan helm kita mengikuti aturan. Kemudian contoh yang kedua, mengapa kita memiliki aturan harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Karena termasuk juga aturan. Dan di keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan, kalau aturan itu biasanya dibuat secara pribadi. Ya. Nah, termasuk memakai helm. Jenengan tahu yang membuat aturannya siapa? Jenengan mengikuti kesepakatannya atau enggak? Kadang kita numpak motor, alah rasa helm berak kayak kiok. Ya. Kalau ketemu karo polisi, jenengan tahu enggak pakai helm? Dia tahu pakai aturan. Ya. Tapi saya tidak tahu yang buat siapa. Nah, di sekolah ini diumpamakan seperti itu. Jadi keyakinan kelas biasanya dibuat secara kesepakatan bersama, baik guru, siswa. Nah, keyakinan kelas ini dibuat agar bisa mengontrol orang yang menyepakati kesepakatan tersebut. Maka tadi dicontohkan anak terlanjur sekolah terlanjur berangkat, ya, dibuat kesepakatannya tidak antara guru dengan murid salah satu murid, tapi guru dengan semua murid yang ada di kelas. Ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, di sini adalah contoh yang saya buat. Dalam keyakinan kelas ada yang pertama, kegiatannya adalah berdiskusi tentang peraturan. Biasanya sebelum mulai pembelajaran ditanyakan dulu, kita buat kesepakatan dulu. Nah, hari ini kita buat kesepakatan dulu anak sebelum kita mulai pembelajaran. Kira-kira nanti kalau pada saat pembelajaran kalian melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan? Ya, jangan Pak guru bilang tidak boleh ribut. Ya. Pada saat mau keluar, mau pipis harus izin dulu. Ya, misalkan seperti itu. Nah, itu dibuat kesepakatan secara bersama-sama. Jadi yang pertama langkahnya adalah diskusi dulu tentang peraturannya. Setelah itu disusun peraturannya menjadi sebuah keyakinan. Nah, dari kesepakatan yang sudah dibuat menjadi keyakinan, setelah itu terakhir ditempel di kelas. Jadi jangan misalkan ngajar, sebelum ngajar kita buat kesepakatan dulu dengan anak. Hari ini kita buat kesepakatan dulu. Nah, misalnya kalau bocah sing arep pipis kepiye? Nah, misalkan salah jawab, yo ngomong dhisik karo bu guru. Nah, dicatat di papan tulis. Jadi kesepakatan sebelum disepakati ditulis dulu. Nah, ditulis poin-poinnya. Biasanya kan tidak ada 1, 2, mungkin bisa lebih dari 10. Tapi kalau sudah selesai, jangan ambilnya jangan terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu dibuat seminim mungkin, tapi mencakup semua aspek. Jadi, misalkan membuat kesepakatan anak dengan kelas 1, jumlahnya ada 10, ucapan apa itu kira-kira apa loh? Ya. Makanya tujuannya tidak usah terlalu banyak. Nek udah kelas 2 sudah cukup, atau maksimal 5 wis. Misalkan kesepakatan tidak boleh ngomong di kelas. Nah,
tidak boleh nangis, tidak boleh nakal. Itu saja sudah cukup. Jangan banyak-banyak. Kalau ditambahi pada saat pelajaran tidak boleh jajan, pada saat pelajaran tidak boleh duduk, terlalu banyak juga nanti anak tidak akan apa. Dibuat keyakinan kelas yang minimal mungkin, seminimal mungkin, tapi mencakup keseluruhan aspeknya. Nah, setelah dibuat kesepakatan itu dengan dituangkan ke dalam kertas, baik pisang manila, wapo dan lain sebagainya, ditempelkan di kelas. Dari situ nanti anak-anak bisa mengingat, oh nek aku nggawe kesalahan kuwi berarti keyakinan saya itu acuannya kae. Nek salah, nek aku terlambat mangkat berarti konsekuensinya opo, ya kan? Mereka kan pakat. Nah, di sini ada bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Mulai tadi saya sampaikan. Yang pertama sedikit saja biar mudah diingat. Bahasa kakek. Sudah kelas itu kalau menapal ke 10 kalimat gitu. Sok orang cukup loro. Aku juga apa-apa, asal mencakup aspeknya. Nah, keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan karena disepakati bareng-bareng. Ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Dan yang berikutnya berupa pernyataan universal. Yang lebih utama bisa diterapkan di kelasnya. Ya, disepakati tapi orang bisa diterapkan dengan kelas yuk percuma. Nah, langkah berikutnya setelah diterapkan di kelas, nah dia kan peraturan kelas biasanya 1 tahun oleh kan bunyi. Nah iya, keyakinan kelas setelah sekiranya kok dianggap tidak sesuai, kita tinjau ulang lagi. Makanya di sini tertulis bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tapi nek kadang berpikir Allah nambahin gawean yang sakit, ya. Nah, ini tantangan kita. Dan yang terakhir, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam membuatnya. Jadi memberikan masukan, memberikan informasi. Ya, kira-kira apa yang harus dibuat? Ya. Ini terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Kalau tadi restitusi itu apa tadi gitu? Walen. Nah, ini terkait dengan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Segitiga restitusi ini ya, maksudnya ada 3 restitusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dapat menstabilkan identitas. Ya, dari tadi keyakinan kelas, restitusi, ini arahnya ke 3 restitusi, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kalau terkena hukuman, terkena penghargaan, mereka sudah tidak berpikir lagi. Berpikir, nah, kita akan lebih baik lagi. Kemudian segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Divalidkan,
salah apa, kemudian ditanyakan kenapa kok salah, ya, dikasih penguatan. Jadi makanya di sini tulis semua perilaku mempunyai alasan. Apa yang kita lakukan pasti mempunyai alasan. Ya. Anak juga seperti itu, terlambat berangkat sekolah ya mesti melakukan nih. Ya. Kenapa kok terlambat berangkat? Kawanan. Nah kawanan sebabnya apa? Turunnya bengi. Lah kok bisa turun bengi? Ini yang harus kita gali. Memang seperti itu. Jadi harus tahu dulu permasalahannya apa, baru kita memberikan tuntunan. Nah, jadi yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah tahu kesalahannya, baru kita menanyakan keyakinannya. Tadi di kelas sudah kita sepakati ya, kalau kalian terlambat berangkat, masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Ini tanyakan, oh iya Pak, tahu nggak terlambat berangkat sekolah berarti harus ini. Nah, kemudian kalau terlambat, kamu harus bagaimana? Harus memperbaiki Pak. Gitu. Nah ini, makanya tadi ditanyakan, dikatakan semua perilaku mempunyai alasan, motivasi internal. Selesai. Ini jadi paparan saya terkait dengan budaya positif sudah selesai. Oke, terima kasih atas waktu panjenengan. Semoga bermanfaat. Ini juga tadi saya sampaikan sebagai tugas dari program guru penggerak, dan mungkin nanti bisa menjadi wacana untuk dengan untuk penerapan di kelas. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya belajar berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki